Para malaikat saja malu kepada beliau, Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para pemberontak itu memang tidak tahu malu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membebaskan sebagian lahan untuk perluasan Masjid Nabawi. Beliau adalah khalifah dan orang yang paling layak menjadi imam sholat waktu itu. Namun justru beliau dikepung rumahnya dan tertahan, tidak bisa menjadi imam lagi di masjid tersebut. Saat Utsman bin Affan tertahan di rumah beliau, terjadi beberapa kali pergantian imam di Masjid Nabawi. Di antaranya para sahabat Nabi yang lain, dan juga pada sebagian waktu para pemberontak itu yang menjadi imam. Di masa para pemberontak itu menjadi imam, sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman untuk sholat di belakang mereka. Ada perasaan sedih dan mengganjal karena imam yang sesungguhnya tertahan di rumahnya. Justru orang-orang zalim itu yang telah menjadi imam. Ubaidullah bin Adi bin Khiyar mengungkapkan perasaannya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anda adalah pemimpin umum dan telah menjadi musibah terhadap Anda seperti yang kami lihat. Saat ini para pembuat fitnah menjadi imam bagi kami, sedangkan kami merasa berat bermakmum kepada mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu justru memberi nasihat yang menyejukkan dan bimbingan yang benar dalam bingkai kesabaran yang luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan, sholat adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia. Jika manusia berbuat baik dalam sholatnya, berbuat baiklah bersama mereka. Jika mereka berbuat buruk, tinggalkanlah perbuatan buruk mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, sungguh bimbingan yang menenteramkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebenarnya mampu menyuruh para tabi'in atau sedikit sahabat yang tersisa di Madinah untuk berjuang membela beliau. Beliau punya hak untuk itu. Namun beliau lebih menjaga agar darah kaum muslimin tidak tumpah. Beliau bersabar untuk menjemput syahadah seperti yang dijanjikan Nabi kepada beliau. Ketika terjadi masa pengepungan di rumah Utsman, kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Anda berperang dan kami akan berjuang bersama Anda?" Utsman berkata, "Tidak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil perjanjian denganku, dan aku akan berusaha sabar dalam hal itu." Hadis riwayat Ahmad dari Sayyidah Aisyah, disahihkan Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Az-Zahabi. Bimbingan nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu untuk tetap sholat bermakmum meski imamnya adalah orang yang menzalimi beliau sangat bermanfaat bagi kita, bahwa bisa jadi ada imam yang bukan orang terbaik, bahkan mungkin ia fasik, jahat, sesat ataupun ahlul bid'ah. Namun ia masih muslim, belum kafir, tetap sah sholat bermakmum di belakang imam demikian. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis tersebut dalam sahihnya pada Kitabul Jamaah wa Imamah, bab Imatul Maftun wal Mubtadi. Ketika orang yang terfitnah dan ahlul bid'ah menjadi imam. Pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Situasi memburuk pada hari Kamis 16 Juni saat Utsman bin Affan berdiri di balkonnya. Niyar bin Iyad Aslami, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menguliahinya dari luar dan menuntut pengunduran dirinya. Sebagai tanggapan, salah satu pelayan Marwan melemparkan batu membunuh Niyar. Marah,
Dengan penolakan Utsman bin Affan untuk menyerahkan penyerang, pemberontak memulai persiapan untuk menyerang. Keesokan harinya, yaitu pada Jumat 17 Juni, mereka menyerang rumahnya dengan membakar pintu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan para pembelanya untuk meletakkan senjata mereka dan tidak berperang karena dia tidak ingin pertumpahan darah. Namun demikian, beberapa dari mereka, termasuk Marwan dan Sa'id bin Al-As, menolak dan menyerang balik para pemberontak yang memukul mundur mereka dari salah satu pintu. Beberapa dari para pembela tewas dalam pertempuran itu, sedangkan Marwan dan Sa'id terluka. Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Hasan bin Ali juga dilaporkan terluka. Meskipun laporan lain menunjukkan bahwa keduanya meletakkan senjata atas perintah Utsman bin Affan sebelumnya. Sekitar waktu sholat zuhur, Utsman bin Affan sendirian di dalam rumah bersama istrinya Naila, sedang membaca Al-Quran. Beberapa pemberontak Mesir memanjat rumah tetangga dan kemudian melompat ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut catatan Al-Waqidi, Muhammad bin Abu Bakar memegang janggut Utsman dan mengancam akan membunuhnya. Utsman bin Affan menegurnya dan memintanya pergi. Muhammad menusuk dahinya dengan anak panah. Namun, dalam laporan lain, Muhammad berhenti membunuh Utsman setelah yang terakhir mengingatkannya pada ayahnya Abu Bakar. Muhammad kemudian dengan sia-sia mencoba membelanya dari para penyerang. Kinanah bin Bishr al-Tujibi kemudian membunuhnya dengan menusuk di bawah telinganya dari belakang dengan panah dan pukulan pedang. Kinanah memukulnya dengan batang logam dan dia jatuh ke tanah. Sudan bin Hamron kemudian membunuhnya, dan kedua kisah tersebut Amr bin Hamik kemudian duduk di dadanya dan menusuk tubuhnya beberapa kali. Rumah itu kemudian dijarah. Jenazah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dimakamkan pada malam hari di pemakaman Yahudi karena para pemberontak tidak mengizinkannya dikuburkan di pemakaman Muslim. Wallahu a'lam bishawab.